Meskipun nyamuk sering dianggap tidak penting, tapi di ayat ini Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan sesuatu yang sejalan dengan surat Al-Hajj ayat ke-73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hewan kecil ciptaan Allah. Hewan ini adalah nyamuk. Nyamuk adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang kecil. Pernahkah kalian berpikir kenapa Allah menciptakan nyamuk? Untuk apa nyamuk diciptakan? Karena kita tahu nyamuk ini hanya menyusahkan saja. Apalagi kalau sampai digigit nyamuk, tentu kita merasa terganggu. Apalagi kalau malam, bikin tidur tak nyenyak. Nah, kita akan bahas ini dari sudut pandang dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam sudut pandang sains dan agama. Ternyata ikhwata, ada banyak manfaat yang dihasilkan dari seekor nyamuk. Meskipun nyamuk dibenci manusia karena kerap kali menggigit dan bisa menimbulkan penyakit, seperti misalnya demam berdarah dan malaria. Ternyata ada fakta-fakta menakjubkan dari hewan kecil penghisap darah ini. Di dalam buku yang berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran, yang mana buku ini ditulis oleh Dr. Nadiyah Toyaroh, ia mengungkapkan bahwa nyamuk ini punya 100 buah mata di kepalanya. Selain itu, nyamuk ini juga punya 48 gigi dan ada 3 buah jantung. Satu jantung sebagai pusat dan kedua jantung lainnya berfungsi untuk mengatur kepakan kedua sayapnya. Itulah yang membuat nyamuk sanggup mengepakkan sayapnya hingga 600 kepakan sayap per detik. Dan itulah sebabnya pula nyamuk bisa mengeluarkan suara dengungan. Ikhwatal iman, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-26, Al-Quran menyebut tentang keberadaan nyamuk. Seringkali manusia tak memperhatikan hal-hal yang kecil, padahal pada perkara yang kecil itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hikmah bagi orang-orang yang berfikir. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ikhwatal iman, meskipun nyamuk sering dianggap tidak penting, tapi di ayat ini Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan sesuatu yang sejalan dengan surat Al-Hajj ayat ke-73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Subhanallah. Nyamuk dengan fitur-fitur yang sangat rumit, sehingga manusia mustahil untuk meniru ciptaan Allah. Bayangkan saja, di dalam hewan sekecil nyamuk ini, Allah Azza wa Jalla sematkan sebuah radar yang bisa mendeteksi berbagai hal. Nyamuk memiliki radar yang bisa mendeteksi suatu objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Dari radar ini pula, nyamuk bisa mengetahui keberadaan manusia dan mangsa-mangsa lainnya. Meskipun nyamuk tak bisa melihat warna seperti pada mata manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan mata nyamuk dengan hal semacam itu. Nyamuk juga punya organ yang bisa mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Bahkan ikhwata, agar manusia itu tidak terlalu merasakan sakit, ternyata nyamuk juga memiliki bius kecil
Sehingga kadang seseorang suka tidak sadar ketika mereka sedang digigit nyamuk, sadarnya ketika udah gatal. Namun sebenarnya ikhwata, hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Dan sebenarnya pula, darah yang dihisap nyamuk bukanlah untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina menghisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein untuk tumbuh. Karena itu, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Ikhwatal iman, apa sebenarnya manfaat nyamuk bagi kehidupan manusia? Allah berfirman, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah." Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Artinya, tidak ada satupun hewan atau apapun yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya, termasuk nyamuk. Setidaknya ikhwata, ada 8 manfaat nyamuk yang baru diketahui. Pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi tumbuh kembang tanaman. Kedua, nyamuk ini bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat. Karena jika spesies nyamuk hilang, hal ini bisa menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. Ketiga, nyamuk bisa membantu menyebarkan bakteri patogen yang sangat berguna untuk nutrisi tumbuhan. Keempat, nyamuk berfungsi sebagai rantai makanan bagi spesies lain, seperti kodok, cicak, hingga ikan-ikan yang sering disantap oleh manusia. Kelima, nyamuk juga sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan. Dia mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil. Kemudian bisa menyedot darah yang berbau asam, seperti asam laktat, asam urat, serta yang berbau kolesterol. Keenam, nyamuk ini bisa menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia secara otomatis akan memproduksi darah baru, lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Ketujuh, nyamuk bisa mengurangi populasi mikroorganisme dari bakteri, terutama bakteri parasit yang ada di air kotor. Dan yang kedelapan, keberadaan nyamuk untuk memotivasi manusia agar bisa hidup lebih sehat. Kenapa? Karena keberadaan nyamuk di suatu tempat menandakan bahwa tempat tersebut dalam keadaan kotor. Nah ikhwata, kalau nyamuk punah atau dibinasakan, maka apa yang terjadi? Menurut WHO, nyamuk adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia. Pada tahun 2015, nyamuk menyebabkan 438.000 kematian dari penyakit malaria. Kemudian, demam berdarah di seluruh dunia meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Akhirnya, perusahaan induk Google, yaitu Alphabet, melalui anak perusahaannya Verily, menyusun rencana untuk melenyapkan nyamuk dari muka bumi. Caranya adalah mereka akan menyebarkan populasi nyamuk jantan yang dibikin mandul, sehingga tidak akan menghasilkan keturunan. Nyamuk jantan juga tidak akan menggigit manusia. Lalu, apa jadinya jika nyamuk itu punah? Sebuah studi pernah dilakukan untuk mengetes apa yang terjadi jika dunia ini tidak ada nyamuk sama sekali. Mereka mengatakan hal ini tentu akan menjadi masalah besar karena akan merusak rantai makanan yang sudah ada. Misalnya, seekor ikan kecil akan kehilangan makanan utamanya, yaitu larva nyamuk. Maka ikan itu akan kelaparan dan mati. Kemudian ikan itu akan punah. Lalu, karena ikan itu punah, ikan predator besar yang biasa memakan ikan itu akan punah juga, karena dia juga kehilangan makanannya. Hal ini akan menjadi kepunahan beberapa jenis spesies hewan lainnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Maka akan sangat besar dampaknya jika hewan kecil seperti nyamuk punah dari peradaban. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, jika nyamuk punah, apakah ada serangga lain yang membawa penyakit malaria yang akan menggantikan nyamuk? Menurut Charles Godfrey yang mengerjakan riset ini mengatakan, cukup sulit untuk menggantikan. Hewan apa yang bisa menggantikan nyamuk untuk menyebarkan penyakit malaria itu? Karena nyamuk punya spesifikasi khusus yang tidak dimiliki hewan lain yang bisa memenuhi syarat untuk menyebarkan penyakit tersebut. Sebenarnya ada sekitar 3.500 spesies nyamuk, dan hanya beberapa ratus spesies saja yang menggigit atau mengganggu manusia. Mereka hidup di hampir setiap benua di dunia ini. Nyamuk juga tercatat telah hidup di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu.
Di samping nyamuk bermanfaat dan memiliki mudarat bagi manusia, ternyata dari nyamuk kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang tidak sombong. Bayangkan saja ikhwata, dari satu gigitan nyamuk yang kecil, manusia bisa tumbang dan mereka harus dirawat di rumah sakit karena terjangkit penyakit DBD atau malaria. Bahkan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Manusia yang sejatinya jauh lebih besar dan kuat daripada nyamuk, mereka bisa mati hanya karena satu gigitan saja. Di kisah yang masyhur, kita akan ceritakan sedikit. Seorang raja, Namrud, yang punya kekuasaan besar, ngaku Tuhan. Ia mati karena nyamuk yang bersarang di otaknya selama 400 tahun. Bayangkan, bentuk penghinaan Allah Azza wa Jalla kepada Namrud yang ngaku Tuhan. Dikisahkan kala itu seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang sanggup melawan kehebatan Raja Namrud. Dia punya pasukan yang banyak dan alat tempur yang lengkap. Namrud juga Allah anugerahi dengan kepintaran yang luar biasa. Jadi seluruh wilayah dunia diinvasi untuk memperluas wilayah kekuasaan Namrud. Tujuan Namrud agar dia bisa menjadi raja penguasa dunia. Nah, selama dia hidup, dia tidak pernah sakit sedikit pun. Kemudian dia sombong karena kesombongannya, dan dia mengaku dia adalah Tuhan yang wajib disembah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan azab yang bisa dibilang sangat sepele. Bukan Allah kirimkan monster besar atau binatang buas untuk membunuh Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya utus seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepala Namrud. Hingga si Namrud ini gelisah setiap hari karena dengungan suara sayap nyamuk yang terdengar sangat nyaring bagi dia. Efeknya apa? Namrud pun memukul-mukul kepalanya supaya si nyamuk itu mati atau keluar. Pada suatu hari, Namrud menyuruh salah seorang anak buahnya untuk memukul kepalanya dengan keras. Ia berharap nyamuk itu bisa mati. Tapi setelah dipukul-pukul, bukannya nyamuk yang mati, malah Namrud yang mati. Namrud yang hebat, yang kuat, mati karena nyamuk. Bahkan hewan yang jauh lebih kecil daripada nyamuk. Banyak manusia yang meninggal dunia pada peristiwa wabah taun dan corona. Lalu ikhwata, apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Allah berfirman, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini ada manfaatnya dan dapat diambil ibrahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.